Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, Saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita bersuka cita karena firman Tuhan selalu hadir bagi kita. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari itu menjadi berkat dalam kehidupan kita ya. Deklarasikan, perkatakan terus untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari dengarkan firman, kita renungkan dan mari kita perhatikan untuk kita kemudian dapat memperoleh kekuatan tuntunan melakukan kehendaknya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Amsal 19 ayat 25 berbunyi demikian. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insyaf. Ya. Ada bagian-bagian yang kita akan renungkan bersama-sama dari dua keadaan yang tertulis di dalam kitab Amsal. Ada orang yang pencemooh dan orang yang punya pengertian. Ya, apa yang kemudian membedakan mereka, bagaimana kemudian situasi-situasi yang terjadi pada mereka, itulah yang akan kita renungkan bersama. Tema kita hari ini adalah sanksi. Sanksi itu adalah hukuman atau atas pelanggaran kerja, atas pelanggaran tata tertib sesuatu ya, yang biasanya bentuknya itu teguran atau peringatan tertulis, bahkan bisa menjadi bagian-bagian yang harus dilakukan ya. Misalnya saya mengambil contoh kita mengikuti, memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di universitas. Kalau mahasiswa belajar pasti ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya, yang harus diikuti, dan kalau misalnya kemudian mahasiswa itu melanggar ya tentunya ada teguran lisan. Tapi kalau misalnya kemudian ada bagian-bagian yang bertambah ya, kerugian-kerugian yang dilakukan ya, biasanya ada pembayaran ganti rugi ya. Sanksi itu juga bisa berarti tidak mendapatkan layanan ya, baik layanan administrasi atau bahkan pencabutan hak ya sebagai seorang mahasiswa misalnya, atau juga penangguhan ya, atau pembatalan hasil sesuatu, atau biasanya sanksi itu dapat bentuknya skorsing, diskors untuk beberapa waktu nggak bisa kuliah, atau bahkan pemberhentian ya. Nah, kita melihat sanksi itu bentuknya macam-macam dan diberikan kepada orang-orang yang kemudian tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan tata tertib dengan baik. Nah, hari ini kita belajar firman Allah berkata demikian. Jikalau si pencemooh itu kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Ya, ini menarik sekali ya untuk kita lihat bahwa pencemooh itu adalah gambaran orang yang sombong, orang yang tidak mau taat ya. Orang yang memberontak terhadap peraturan-peraturan. Nah, ayat ini berkata demikian, kalau orang itu, orang pencemooh, orang yang melanggar hukum itu dipukul, dalam artian diberi sanksi, mendapatkan hukuman, itu membuat orang itu jera, tetapi kemudian juga pada saat yang sama membuat orang-orang yang lain yang melihatnya juga kemudian menjadi orang-orang yang kemudian takut ya untuk melakukan kesalahan yang sama. Mereka kemudian belajar pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka sudah perhatikan dari orang-orang yang mengalami hukuman tersebut. Sebaliknya kalau orang yang berpengertian, mereka cukup ditegur, tidak harus sampai mendapat sanksi, tapi justru membuat orang itu akan menjadi semakin bijak. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting hari ini untuk kita perhatikan, bahwa ternyata hukuman, sanksi itu diperlukan. Untuk apa? Membuat orang yang melakukannya itu jera, bahkan menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, jadi kita melihat bagaimana hari-hari ini kita perlu kemudian juga menegakkan disiplin dalam bentuk teguran, bahkan sanksi atau hukuman, tentunya sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Kenapa? Akhir zaman ini kita berhadapan dengan satu generasi yang bangkit, adalah generasi-generasi yang enggan untuk ditegur, enggan untuk kemudian dikoreksi, enggan untuk diberi
sanksi-sanksi ya. Dan itu sebabnya banyak terjadi pemberontakan di mana-mana. Kita lihat ya, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 mencatat demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hal ini yang menjadi catatan betapa pentingnya kita kemudian melihat teguran, hukuman, sanksi itu juga menjadi sesuatu yang juga harus dipulihkan kembali hari-hari ini. Ya, Yesaya 58 ayat 1 juga memberikan satu catatan demikian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari-hari ini perlu satu keberanian dari setiap kita ya untuk kemudian menegakkan disiplin, menegakkan kebenaran, bahkan kalaupun itu melalui teguran, kalaupun itu melalui sanksi, itu melalui hukuman, tujuannya untuk membawa orang-orang yang melakukan kesalahan itu kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita perlu berdoa ya untuk hari-hari ini ada bangkit orang-orang seperti Elia, Yohanes Pembaptis, Paulus yang berani menyerukan kebenaran, berani menyerukan perintah Tuhan untuk melawan dosa, untuk melawan ketidakbenaran. Ya, kita belajar dalam firman Tuhan pada saat Yesus hidup, orang-orang bertumbuh ya di dalam teguran-teguran yang Yesus katakan. Bahkan ada orang-orang pencemooh yang kemudian menutup mulutnya untuk tidak berani melawan Yesus ya. Jadi kita perlu lihat pencemooh, orang yang sombong itu perlu diberi sanksi yang tegas ketika mereka melakukan kejahatan supaya itu dapat memberi manfaat ya, pertobatan bagi dirinya, juga manfaat bagi orang-orang lain supaya tidak meniru apa yang dia lakukan. Dalam Alkitab ada banyak catatan-catatan yang kita bisa lihat. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 mencatat demikian. Apa yang harus dilakukan pada anak yang durhaka? Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Pada zaman dahulu ya ada satu hukuman yang sangat tegas pada anak-anak yang memberontak ya, bahkan hukuman itu sangat mengerikan ya, mereka harus kemudian dilempari sampai mati ya, sehingga tujuannya apa? Membuat seluruh orang Israel itu mendengar dan menjadi takut. Ya, kita perlu belajar bagaimana hukuman sanksi ya, meskipun saat ini hukuman itu bukan berarti kita menghukum anak itu sampai mati ya, tetapi hukuman sanksi itu perlu ditegakkan supaya seseorang itu bisa bertobat. Paulus bahkan menulis kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ya. Aturan Paulus ini memang berlaku untuk penatua, tetapi juga itu menegaskan satu prinsip yang baik untuk kita semua. Sanksi atau disiplin kita perlu tegakkan dimanapun kita berada. Di rumah misalnya, ayah dan ibu, orang tua, Anda punya otoritas yang diberi oleh Tuhan untuk mendisiplinkan anak-anakmu. Jadi mari secara konsisten disiplin itu perlu ditumbuhkan dalam seluruh keluarga. Dan kalau Bapak Ibu kemudian mendisiplinkan anak-anak ya, itu akan menjadi contoh buat anak-anak yang berikutnya. Misalnya anak yang sulung didisiplin ya, untuk belajar, kalau dia tidak taat dia akan mendapatkan sanksi. Itu menjadi pelajaran bagi adik-adiknya untuk kemudian tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik. Sanksi juga perlu diterapkan di sekolah. Siswa yang tidak disiplin ya, ketika mendapatkan sanksi itu akan menjadi pelajaran penting bagi siswa yang lain untuk tidak mengikuti hal itu. Di kantor, sanksi kepada karyawan-karyawan yang melanggar ya akan menjadi pelajaran penting bagi karyawan-karyawan yang lain. Dalam pemerintahan, rakyat yang diatur dengan sanksi yang tegas yang membawa manfaat bagi
keamanan bangsa ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana ada sanksi, itu sebabnya ada sanksi orang-orang yang misalnya dalam pelanggaran lalu lintas mereka harus bayar dendanya, atau bahkan pada sanksi-sanksi yang secara moral ya, mereka harus mendekam di dalam tahanan beberapa waktu, dan itu menjadi satu pelajaran ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Menjadi sangat penting ya untuk kita kemudian melihat jaga dengan baik ya, untuk kita menegakkan disiplin supaya kejahatan itu tidak bertambah. Ya, kita melihat Pengkhotbah 8 ayat 11 mencatat demikian dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, setiap kali orang jahat tidak segera dihukum atas kejahatannya, hal itu akan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan juga. Jadi hari ini mari kita belajar ya, ketika ada hal-hal di mana kita punya otoritas untuk kemudian melakukan sesuatu dalam hal menegakkan sanksi, menegakkan hukuman, menegakkan disiplin, tegakkan dengan bijaksana ya. Kemudian untuk kita kemudian dapat menolong orang-orang berikutnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dan yang kedua yang kita lihat adalah berikan teguran kepada orang-orang yang sudah bijaksana, yang cerdas, ya, orang-orang yang mau dengan bijak mendengarkan masukan. Berikan teguran ya. Ketika orang-orang itu ditegur, ya mereka akan dengan senang hati menerimanya. Ya, orang-orang yang bijak akan terbuka kepada teguran. Orang-orang yang bijaksana ya tidak perlu sampai dihukum ya. Mereka diberi teguran dan dengan itu mereka dapat kemudian, firman Allah berkata, jauh lebih bijak. Karena itu mari kita juga melihat perbedaannya ya. Siapa yang harus dihukum dan disangsi, siapa yang dengan teguran saja sudah cukup. Sehingga dengan teguran itu justru membuat kita dengan memberikan masukan, dia dapat pemahaman yang lebih dan juga dapat menjadi lebih baik. Jadi hari ini kita mendapatkan 3 pelajaran yang penting ya. Pertama, menghukum pencemooh, mendisiplin, memberi sanksi akan memberi pelajaran yang lain kepada yang lain untuk tidak menirukannya. Kedua, jika perlu tegurlah orang yang bijak karena mereka akan bertambah di dalam pengetahuannya. Yang ketiga, pastikan kita bukan orang yang pencemooh atau orang yang kemudian tidak menghargai teguran ya. Kita juga bisa jadi orang-orang yang juga bisa terbuka kepada setiap hal yang kita hadapi ya. Jadi jadilah orang-orang yang terbuka kepada hargai teguran sehingga kita bisa tumbuh dengan baik, sehingga kita pun tidak perlu akhirnya sampai harus mendapat sanksi baru kita bertobat. Cukup ditegur, kita segera kembali bertobat dan memperbaiki diri. Ya, mari kita belajar bahwa Allah itu tidak mentoleransi dosa. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita adalah hidup yang mengalami sukacita. Tidak perlu mendapatkan hukuman baru bertobat. Kita diingatkan segera kembali dan hidup kita akan terus ada di dalam kehendak Tuhan. Dan kalau berjalan dalam kehendak Tuhan, yang ada adalah kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi renungan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mari sampaikan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Kami akan mendoakan Bapak Ibu dan kita percaya kuasa Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu juga dapat menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, dan itu dapat memberkati satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu. Kami dapat belajar untuk berhati-hati dalam hidup kami. Kami dapat belajar juga bahkan menegakkan disiplin bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang ada dalam otoritas kami. Baik itu di rumah, di tempat kami bekerja, di sekolah, dimanapun Engkau berada, kami belajar untuk memberi kasih kami, kalaupun itu dalam bentuk disiplin, untuk membawa orang-orang kembali kepada jalan yang benar. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, bahkan tolong kami juga hidup dengan bijaksana, supaya hidup kami dapat menjadi hidup yang mengalami sukacita kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami berdoa bagi keluarga GPDI LCD Magelang, dimanapun berada, yang mungkin ada dalam keadaan-keadaan tidak sesuai dengan harapan mereka. Kalau itu karena ada kesalahan-kesalahan yang dibuat, Tuhan tolong mereka untuk segera kembali
ke jalan-Mu yang benar. Kalau ada hal-hal yang menjerat mereka sehingga mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka, kami berdoa ada kelepasan dari Tuhan untuk hidup mereka adalah hidup dalam kebenaran, supaya mereka mengalami damai sejahtera, mengalami berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Bagi Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.